punya anak dan mereka karirnya udah turun gitu ya, yang menyelamatkan hidup mereka salah satunya mungkin adalah karya ciptanya. Seperti saya nih udah tua juga nih, yang mudah-mudahan harapan saya lagu saya bisa bermanfaat buat saya juga, buat orang lain juga. Kalau bermanfaat buat orang lain harus bermanfaat juga buat saya. Jadi kita lagu juga harus menyuarakan haknya, terutama perform nilai. Oke, Mas Dencas. Halo Tribuners, ini Casmala menyebut membongkar salah satu penyanyi muda Indonesia yang menyanyikan lagu-lagunya tanpa izin saat manggung di sebuah acara. Ini Casmala menyebut penyanyi muda itu adalah Lyodra Ginting, penyanyi muda jebolan dari Indonesian Idol yang karirnya sekarang sedang naik daun. Bahkan Denny Casmala mengetahui langsung bahwa Lyodra Ginting menyanyikan lagunya tanpa izin saat tampil di sebuah acara, sehingga Denny Casmala sangat kesal dan terganggu mengenai hal tersebut. Denny Casmala mengaku sudah berusaha menghubungi manajemen dari Lyodra, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik atau tidak ada respon baik dari pihak manajemen. Berikut hasil wawancaranya bersama dengan Denny Casmala. Akhirnya membuka nih penyanyi muda yang nggak bayar izin atau nggak bayar royalti. Mas Denca seperti apa tadi Mas? Tadi ada nama Lyodra sama Andin. Saya nggak bilang bayar nggak bayar ya, saya lebih kepada izin ya. Kalau sebuah band reguler atau sebuah band cafe yang mungkin ya bukan yang mungkin, yang mereka sering pakai lagu saya, mereka aja masih punya masih punya respect gitu. Om Dencas, lagunya kami bawain ya setiap hari Sabtu Minggu kalau kita reguler, makasih ya. Kita harus bayar berapa? Gue bilang, waduh ya, kalian dibayar berapa sih? Pertanyaan gitu ya. Kalau saya jelasin, kalau kalian dibayar masih belum lebih dan belum bisa dapat bisa ngasih saya, nggak usah bayar. Kalau kalian dibayar lebih, ya silahkan kasih saya berapa, saya nggak ada masalah. Tapi dengan kalian band cafe ini sudah menunjukkan itikat baik, minta izin, buat saya udah jadi apresiasi. Tapi sekali lagi cuma ingetin band cafe, kalau misalnya bandnya udah dibayar mahal, ya ingat saya. Mas, kemarin kan ada rate 3 juta kalau dari Reza. Kalau seharusnya Andin sama Lyodra punya rate khusus nggak harus? Sebenarnya gini, karena saya punya kedekatan sama Reza ya, saya sebenarnya tidak mematok harga ya, awal-awal itu. Cuma saya pikir kalau Dhani Ahmad bisa minta lagu di atas 7 juta atau 10 juta per lagu, saya pikir saya bukan minta lagu yang banyak gitu. Saya pikir nggak perlu mahal lah. Saya tanya ke penyanyi sanggupnya berapa, sanggupnya 3 juta, ya udah nggak apa-apa. Jadi selama ini udah 1,5 tahun ini tiap Reza main saya dapat duit. Kadang-kadang sebulan bisa ngasih 9 juta, 3 juta, 6 juta, pernah 12 juta. Jadi artinya Reza itu pasti ngasih report, Den gue main di sini tanggal sekian, ini budget segini ya, melalui manajernya, melalui Aksa gitu. Nah kalau masalah si Andin atau Lyodra, saya sebenarnya nggak masalah dia mau pakai lagu saya, tapi jangan lupa gitu ya, dia nggak izin saya, karena gampang sekali gitu, tinggal WhatsApp gitu. Kalau misalnya harus bayar, nggak bayar, saya akan melakukan jawaban yang sama. Kalau misalnya Andin atau Lyodra dibayar lebih, ingat saya. Mau kasih berapa silakan. Buat saya itu lebih penting. Izin, kalau dibayar lebih. Kalau nggak dibayarnya mungkin ya, atau gratisan, atau mungkin nggak cukup bayar, saya nggak usah. Sempat buka komunikasi sama Lyodra dan Andin, Mas? Belum pernah. Oh, belum pernah ya? Kalau manajernya Lyodra pernah saya DM. Oh, oke. Tapi nggak peka kayaknya. Nggak ada balasan? Nggak ada. Udah Dencas ya, gini. Oh ya udah. Oh, gitu doang. Kalau nggak peka, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Lyodra kan ada di bawah naungan label gitu ya, Mas. Mungkin ada obrolan nanti kedekatan sama labelnya Lyodra gitu. Mungkin gue sebagai informasi ya. Sekarang hampir semua artis baru itu pasti under manajemen label ya. Ya, manajemen label. Mereka bisa berani label. motong Ya. 25% atau 30%, nggak apa-apa. Kalau perusahaan rekaman motong komisinya si artis, ya harusnya mungkin label juga mikirin dong. Label nggak punya lagu, yang punya lagu saya gitu. Yang paling tidak mungkin label juga harus terketuk gitu. Kita siapin bayarnya buat Denny Casmala atau buat siapapun yang bikin lagu. Harusnya mungkin label juga punya
itikat itu gitu. Tapi itu semua dimulai dari pita lagu, dari penyanyinya sih atau dari performernya gitu. Ya iyalah, baru satu hits kita pakai lagu apa lagi nih? Apakah lagu Denjas kan? Dipastikan penontonnya aja. Tadi kan Deodra Mas, kalau mungkin Andin dari Mas Denjasnya udah buka komunikasi gitu ke Andin dia. saya belum buka komunikasi. Saya juga ada yang DM saya ngirim video Andin nyanyi lagu Berapa Berpisah kira-kira 1 bulan yang lalu. Pas Andin nyanyi lagu itu semua orang pada bernyanyi gitu ya. Mungkin eranya Andin mungkin udah lewat gitu ya, mungkin 10 tahun lalu. Tapi kan untuk sekarang orang mungkin nggak banyak tahu lagunya Andin atau generasi muda sekarang. Mungkin dengan cara singkat paling gampang adalah pakai lagu saya gitu, kayak di mana anak-anak Gen Z nyanyi lagu-lagu saya. Jadi ya harusnya izin lah. Kalau Kecewanya seperti apa sih Mas? Ya kecewa lah gitu, maksudnya ya dia dapat manfaat ekonomi, dia dapat masa penonton menyanyikan lagu saya ketika nyanyikan Andin. Ya paling nggak Om Denjas kemarin kok pakai lagu gua gitu, pakai lagu Om Denjas, makasih ya gitu. Buat gua udah apresiasi. Mas Denjas sebelumnya juga sempat bilang soal KD juga sering membawakan lagu-lagunya Mas Denjas. Nah tadi kan dengar perbincangan sama Aribias mendapatkan apresiasi lah dari Krisdayanti, sementara Mas Denjas seperti apa sih? Siap. Sama KD. Sebenarnya gini, kalau Krisdayanti mungkin gini, karena saya juga udah kenal lama, saya pikir Krisdayanti salah satu penyanyi yang excuse ya. Memang selama ini dia belum bayar saya juga, saya nggak minta juga, saya nggak minta untuk direct license. Tapi mungkin Aribias udah direct license. Tapi saya pernah ada satu masalah waktu itu, Krisdayanti pakai lagu saya buat campaign pemilu gitu ya. Terus dia berubah lirik, tapi saya nggak, saya pengennya lebih kekeluargaan lah. Kalau dia mau diekspos saya nggak mau juga. Ya udahlah, akhirnya lewat publisher dia ngurus segala macam, akhirnya beres. Tapi kalau penggunaan lagu saya pilih lagu, so far saya belum minta juga. Saya rasa kalau saya minta sama Krisdayanti pasti dikasih.